Yang terakhir saya cerita mukjizat. Ini juga terkait dengan betapa mudahnya hadad din ini di logika, dicerna. Kata Rasulullah SAW, sabda Nabi di hadis, saya ulang lagi, ini hadis sahih di bab awal Fadailul Quran di Sahihul Bukhari. Dicek, kalau nggak percaya dicek. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya minal ayati ma misluhu amana alaihil bashar wa innama kana alladhi utitu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Nggak ada nabi kemudian kecuali dikasih wahyu, dikasih mukjizat. Dan mukjizat ini dahsyat sehingga orang itu dipaksa iman. Kayak Nabi Soleh, ada unta besar keluar dari batu. Nabi Musa punya tongkat dipukulkan ke Laut Merah langsung menyibak jadi daratan. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kata, saya itu tidak punya mukjizat kayak itu, juga gak ingin. Saya ini dikasih mukjizat Al-Quran. Dan saya berharap karena mukjizat Quran ini adalah terus kemudian umatku menjadi yang terbanyak ila yaumil ya. Sekarang kita berlogika. Ini kata kitab Fathul Bari lagi. Kita berlogika. A'jaza yu'jizu i'jazan. Sesuatu yang menjadikan orang lain nggak mampu disebut i'jaz. Kemudian karena ayat menjadi mukjizat. Sesuatu yang kita sepakat tidak mampu. Nah kalau itu masalahnya, tongkat dipukulkan laut kemudian menjadi kering, kita mampu enggak? Enggak kan? Tapi pertanyaannya, Anda bikin nyamuk mampu enggak? Enggak kan? Anda bikin sapi, bikin unta mampu enggak? Enggak kan? Makanya Nabi Muhammad SAW cukup, sudahlah kamu itu manusia, bahkan sekedar menciptakan lalat itu udah bisa. Inna wahala yastahi ayyadriba masalam ma'ba'udatan fama fawqaha. Kemudian mukjizat ini sama Nabi dicontohkan hal-hal yang keseharian kita. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Sekarang peristiwa laut dibelah Nabi Musa dengan matahari yang nggak pernah turun mesin, itu keren mana coba? Keren matahari yang nggak pernah turun. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, li'annal mu'jizat al-madiyah kanat khisyatan tusyahadu bil absor kana qati soleh wa asa Musa wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fakana man yattabi'uhu atau yatba'uhu li ajliha aksar fa innal ladzi yusyahadu bil absor yang qaridu bingkiradi musyahidihi wal ladzi yusyahadu bil basirah bakin. Ya, saya ulang lagi, bakin. Ya, bakin terus disaksikan orang sing ja'a badal awali mustamirra. Begini logikanya. Mukjizat kayak nakoti Soleh atau Asa Musa yang terkenal. Saya andaikan jadi umatnya Nabi Musa terus dikasih tongkat itu, terus bisa apa coba? Ketika kita punya utang disuruh nyaur, ya nggak bisa dipakai jaminan kan. Sudah gitu orang tanya, ini asli apa enggak? Kalau asli buktikan. Kan ya repot. Tapi kalau kita jadi umatnya Rasulullah SAW ditunggoni Quran, punya banyak masalah, resepnya sabar. Kalau nggak bisa sabar ya nyari kiai-kiai tukang ijazah, anak menodongannya mandi. Karena orang mensifati Allah itu macam-macam. Makanya saya pastikan nggak ada agama yang mengajarkan rasional kayak agama apa? Islam. Makanya liqaumi yaqilun liqaumi yatafakkar. Coba misalnya nyamuk, kamu bikin nyamuk tidak bisa kan? Nyamuk punya organ tubuh kecil, organ tubuhnya punya urat. Kamu mikirnya kayak apa? Sekedar bikin patungnya saja tidak bisa, apalagi bikin nyamuk. Jadi untuk mengakui kudrohnya Allah yang tidak terbatas dan kita lemah, itu udah usah nunggu peristiwa kayak terbelahnya laut. Cukup wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iriyatiru bijanahihi illa umamun amsalukum inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar, seterusnya la ayatil liqaumi yaqil. Nah, gara-gara pola yang diajarkan Nabi itu ila yaumil qiyamah orang tetap Islam karena nyaman dengan kepastian mukjizat ini baqiyah ila yaumil qiyamah. Makanya saya suka tadi burda yang dibaca. Ada ulama kayak Muhammad bin Said Al-Busiri yang ngarang burda. Itu kalau berpikir itu sederhana. Ngeten lho Gusti, malah nerangno pangeran. Lama da'awa da'ina li ta'ati bi akramir rusli kuna akramal umami. Ngeten lho Gusti, karena Rasul Muhammad itu terbaik, ya logikanya umatnya juga terbaik. Jadi lama da'awa da'ina li ta'atihi bi akramir rusli mesti kuna akramal umami.
Jadi Burda ini saking manjanya sama Allah sampai bilang gini, wala yadhiqa Rasulullah jahuka biidal karimu tajalla bismimun takim. Ya Allah, engkau telah menamai Nabi engkau itu Raufur Rahim, yang penuh kasih sayang, yang sohibus syafaat. Maka ketika engkau ingin nyiksa kami dengan alasan engkau ini al-muntakim, dat yang bisa nyiksa orang maksiat, jenengan harus ingat ya Allah bahwa Nabi kita itu Nabi yang engkau gelari Raufur Rahim. Ya kalau gitu jangan jadi nyiksa. Terus gunanya apa digelari Raufur Rahim, reso nyafaati gitu.